Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus haul ke-25 Abuya Habib Hasan bin Ahmad Baharun, pendiri Pompis Dalwa, ayahanda dari Dr. Kiai Habib Segap Baharun MHI, yang sama-sama kita muliakan para habaib syaraib dimanapun mereka berada. Semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang sama-sama kita muliakan Dr. Kiai Habib Segap Baharun MHI, dan yang sama-sama kita muliakan Habib Alawi bin Segap Baharun, dan yang sama-sama kita muliakan Habib Hasan Ad-Dibas bin Abdullah Al-Jufri, dan yang sama-sama kita muliakan Habib Husin bin Segap Baharun, dan yang sama-sama kita muliakan Habib Abdurrahman bin Segap Baharun, dan seluruh tim dakwah Al-Bushra Habib Segap Baharun, hafizakumullah bid dunya wal akhirah. Dan yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, serta undangan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ulun selaku pemandu acara sekaligus perwakilan dari keluarga besar Bapak Haji Husaini, yaitu mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Dr. Kiai Habib Segap Baharun beserta rombongan yang telah meluangkan waktunya untuk berhadir pada malam hari ini. Dan juga kami berterima kasih kepada segenap undangan yang telah menghadiri undangan kami pada malam hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis yang berberkah ini mendapatkan ilmu yang berkah dunia dan akhirah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan pembacaan Maulid Al-Habsyi tadi terbukalah acara kita pada malam hari ini. Untuk itu kita memasuki acara yang kedua, yaitu kalam ilahi yang akan disampaikan kepada saudara kita Muhammad Ridwan. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين. ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara kita Muhammad Ridwan yang telah membawakan ayat-ayat suci Al-Quran tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang berlipat ganda kepadanya,
dan kita semua yang mendengarkannya, amin Allahumma amin. Kemudian kita memasuki acara selanjutnya, yaitu acara inti peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Dr. Kiai Haji Kiai Habib Segaf Bahrun MHI. Kepada beliau dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Habibi rabbil alamin wa imamil ghuril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita takzimi dan kita andalkan untuk kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Para habaib, anak cucu Nabi kita Muhammad SAW, yang dikatakan oleh Nabi 1400 tahun yang lalu, ahlu baiti amanun li ahlil ardi kan nujumi amanun li ahlis sama. Fa'idha dhahaba ahlu baiti ja'a ahlal ardi minal ayati ma kanu yu'adun. Ya, artinya keturunanku ini merupakan juru aman di muka bumi, sebagaimana bintang gemintang di atas sana merupakan juru aman bagi penghuni langit. Kalau sudah mereka tidak ada lagi di dunia, kapan itu akan terjadi? Ketika kita masuk ke surau-surau, ke musalla-musalla, lalu kita buka Al-Quran, tidak ada lagi tulisannya. Suatu waktu nanti di akhir zaman akan terjadi. Kita cari satu Habib pun di dunia tidak akan kita dapatkan. Kepada mereka lah akan terjadi perkara-perkara yang besar daripada hari kiamat. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, masalu ahli baiti kamasali safinati Nuh. Perumpamaan keluargaku ini seperti perahu Nabi Nuh. Man raqib najah wa man lam yarkab gharib wa hawa. Barang siapa yang naik ke kapal itu selamat, dan barang siapa yang tidak naik ke kapal itu maka dia akan terjerumus ke dalam hawa nafsunya. Di dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, awwalu man yashrabu min haudi yaumal qiyamah ahlu baiti, summa man ahabbahum minal arab, summa man ahabbahum minal ajam. Pertama kali akan meminum daripada telaga Al-Kautsarku adalah keluargaku, lalu kemudian mereka yang mencintai keluargaku dari kalangan orang Arab, lalu mereka yang mencintai keluargaku dari kalangan orang ajam. Semoga kita termasuk mencintai mereka, sehingga dengan begitu kita termasuk yang meminum daripada telaga Al-Kautsar Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita mendapatkan karunia seperti yang disampaikan oleh Imam Ibn Hajar. Di dunia orang cinta pada zuriat Nabi akan mendapatkan 3 hal. Yang pertama akan berkah harta bendanya, yang kedua akan bahagia hidupnya, dan yang ketiga meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersama kami ada beberapa habaib. Ada Habib Rahmadi Pak Hashim, ada Habib Alwi yang beliau belajar alumni dari Makkah Mukarramah. Ada Habib Hasan Al-Jufri, beliau juga alumni Madinah Munawwarah. Ada Habib Husin Rahman dan semua para habaib, mohon maaf saya tidak sebutkan, tapi insyaallah banyaknya habaib bersama kita menjadi sebab insyaallah berkah untuk kita semuanya insyaallah. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita cintai para alim ulama, para guru. Kalau bukan karena mereka, kita semua pada malam ini tidak akan berkumpul.
Kalau bukan karena mereka, bahkan kita tidak mengenal siapa Tuhan kita. Kalau bukan karena mereka, kita tidak mengenal siapa Nabi kita, apa syariat yang dibawanya, dan bagaimana cara hidup bahagia di dunia. Kalau bukan karena mereka, bahkan tidak turun satu tetes pun air hujan, sebagaimana hal itu disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mereka lah yang disebut oleh Imam Ghazali rahimallahu rahmatul abrar, pengarang kitab Ihya Ulumuddin, bahwasanya ulama itu adalah sasaran seputar Nabi kita Muhammad. Apapun yang kita inginkan daripada Nabi Muhammad ada di dalam diri para ulama. Kita ingin mendapatkan doa Nabi Muhammad, minta doa kepada ulama. Kita ingin mendapatkan berkah dari Nabi Muhammad, cari berkah tersebut dalam diri ulama. Kita ingin menyenangkan Nabi Muhammad, senangkan para ulama. Kita ingin berjuang dengan Nabi Muhammad, berjuanglah bersama ulama. Yang demikian itu berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi, man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani, wa man jalasani fit dunya kuntu lahu jalisan yaumal qiyamah. Yang artinya barang siapa datang berkunjung ke rumah orang alim, seakan-akan dia itu datang berkunjung ke rumahku. Barang siapa yang datang bersalaman dengan orang alim, seakan-akan dia itu datang bersama denganku. Dan barang siapa yang duduk-duduk bersama orang alim seperti yang kita laksanakan, alhamdulillah pada malam ini banyak para ulama di atas panggung, berarti malam ini kita sedang duduk-duduk bersama Nabi Muhammad. Lalu apa kata Nabi Muhammad? Barang siapa yang banyak duduknya dengan ulama, maka nanti di akhirat akan menjadi teman dudukku. Semoga kita seberataan termasuk yang dijadikan Allah Ta'ala sebagai teman duduknya Nabi Muhammad, mendapatkan tempat di dalam hati para ulama Nabi Muhammad, dan kelak nanti di akhirat mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ada bersama kami Guru Mursyidi, Guru Sansuri, dan juga guru-guru yang lainnya, mohon maaf, termasuk korek kita tadi yang Masya Allah luar biasa membaca Al-Qur'annya. Semoga mereka para ulama kita dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya, dan semoga tambah cinta Nabi kepada mereka semuanya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, saya muliakan Sahibul Bait Bapak Haji Husaini dan juga Bapak Haji Nabihan dan semua saudara-saudara kami kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Tidak lupa yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita cintai para pejabat yang di dalam diri mereka Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda dalam hadisnya, yaumun min imamin adil khairun lahu min ibadati sittina sanah. Satu hari saja daripada hari-hari para pejabat kita, dari mulai level yang paling tinggi Bapak Presiden sampai level yang paling rendah Bapak Lurah, Bapak Kepala Desa, asalkan mereka itu adil dan amanah, maka pahala yang mereka dapatkan satu harinya seperti beribadah selama 60 tahun namanya. Semoga mereka semuanya para pejabat kita yang datang, Masya Allah, dari saudara kita dari kepolisian, dari TNI maupun dari sipil, yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu karena kami tidak tahu siapa yang datang. Semoga mereka semuanya dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, dan semoga mereka semuanya mendapatkan anugerah tersebut seperti yang disebut oleh nabinya. Dan semoga kita semuanya insya Allah nanti di akhirat termasuk yang berkumpul bersama-sama bersama Nabi Muhammad, melewati hisab dan mizan bersama Nabi Muhammad, melewati sirat bersama Nabi Muhammad, dan akhirnya masuk surga bersama Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, patut kiranya untuk kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam ini alhamdulillah semuanya datang tumpah ruah, nggak ada maksud, nggak ada tujuan kecuali satu, ingin mengungkapkan kegembiraan kita dengan hari lahirnya Nabi Muhammad. Dan ini berarti kita telah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, di mana Allah Ta'ala firman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Kul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Yang artinya, katakan wahai Muhammad kepada seluruh umatmu, dan sekarang kita mendengarnya semuanya, hendaknya mereka itu senang, gembira, bahagia dengan karunia terbesar yang pernah Allah turunkan kepada mereka, dengan rahmat yang terbesar yang pernah Allah turunkan kepada mereka. Itu lebih patut untuk mereka bahagia, melebihi daripada apa yang mereka kumpulkan dari jabatan,
dari pengaruh yang besar, dari harta benda dan apapun juga yang pernah mereka kumpulkan, masih lebih besar karunia berupa kita sebagai umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga gembiranya kita pada malam ini menjadi bekal nanti di akhirat. Kenapa kita yakin? Karena kalau kita hadir haulan saja daripada seorang wali saja, dikatakan bahwasanya kalau kita hadir haulan daripada seorang wali, kita akan mendapatkan 70 hajat dunia dan akhirat kita dapatkan setelah kita pulang daripada haulan. Ini haul daripada seorang wali. Bagaimana kalau sekarang kita berkumpul untuk Nabi Muhammad? Apalagi Nabi Muhammad telah pernah bersabda, ana khairu mukafi fa in ahsana adukum ila ahadin falam yukafi'u fa ana ukafi'u yaumal qiyamah. Aku ini adalah manusia yang paling pandai membalas jasa. Kalau ada di antara pian seberataan yang berbuat baik kepada orang lain lalu orang lain itu tidak membalasnya, jangan khawatir, aku akan balasnya untuk kalian kelak nanti di hari kiamat. Kalau itu dikatakan oleh Nabi Muhammad terkait dengan orang lain yang berbuat baik kepada orang lain, bagaimana kalau kita semuanya berkumpul dengan Nabi Muhammad? Haji Husain, Sahibul Hajah, dia mengeluarkan mendonasikan hartanya untuk Nabi Muhammad. Para panitia capek semuanya untuk Nabi Muhammad. Kita tinggalkan rumah kita tinggalkan aktivitas kita untuk Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad tidak membalas apa yang kita lakukan? Hasya wa kalla, gak mungkin. Insya Allah kita semuanya pulang dari tempat ini dalam keadaan semua hajatnya dikabulkan, dosanya diampunkan, penyakitnya Allah sembuhkan, terutama penyakit hati Allah hilangkan, keluarganya dan keturunannya semua diselamatkan daripada fitnah akhir zaman sampai kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Dan tidak ada seorang pun di antara kita kecuali pastikan pada malam ini yang sudah waktunya dapat jodoh, Allah berikan secepatnya. Yang belum dapat keturunan, semoga Allah tentukan keturunan yang soleh dan solihah. Dan tidak ada seorang pun di antara kita kecuali pastikan kita adalah hambanya yang dapatkan karunia yang terbesar daripada Allah Ta'ala. Hambanya yang panjang usianya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, banyak harta bendanya, melimpah, bahagia dengannya, tidak ada hisab di akhiratnya. Lalu setelah umur panjang kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kenapa Allah Ta'ala tadi telah mengatakan dan menyampaikan kepada kita, bahkan Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyampaikan kepada kita semuanya bahwasanya Nabi itu adalah karunia yang terbesar. Karena tidak ada seorang Nabi pun seperti Nabi Muhammad, tidak ada. Tidak ada seorang Rasul pun seperti Nabi kita Muhammad, tidak ada. Nabi yang semua kesempatan yang baik yang harusnya digunakan untuknya dan keluarganya semuanya digunakan untuk umatnya. Tidak diberikan pilihan oleh Allah Ta'ala terkait dengan pilihan-pilihan yang Allah berikan kepadanya terkait dengan umatnya, kecuali memilih yang paling ringan, yang paling mudah untuk umatnya. Bahkan Nabi yang ketika para nabi-nabi yang lainnya sudah putus asa, sudah tidak mampu untuk mengatasi umatnya, kemudian memasrahkan kepada Allah SWT, tapi Nabi Muhammad tidak pernah pasrah. Bahkan suatu waktu, dengarkan baik-baik, kadang-kadang mohon maaf saudara-saudaraku kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, kadang-kadang kita itu datang ke majelis semacam ini, kadang-kadang kita terpaksa, padahal Nabi Muhammad sudah berbuat untuk kita sangat luar biasa. Lihat bagaimana Nabi kita Muhammad. Suatu waktu pernah Nabi kita Muhammad dalam keadaan menangis sedih, sehingga arus Allah itu bergoncang. Maka kemudian Allah memanggil malaikat Jibril, Jibril turunlah, hampiri kekasihku Muhammad. Apa yang terjadi? Kenapa dia menangis? Allah Ta'ala maha tahu. Allah hanya ingin memberitahukan kepada para malaikatnya apa yang dirasakan oleh kekasihnya Nabi Muhammad. Maka turun malaikat Jibril. Ketika turun malaikat Jibril, ditanyakan, wahai kekasih Allah, engkau sekarang menangis sedih, engkau menangis sampai sedemikian rupa, apa yang kau tangisi? Allah merintahkan aku untuk bertanya kepadamu, apa yang kau tangisi? Apa jawabannya? Aku membaca ayat dalam Al-Quran di mana saudaraku Isa alaihissalam, dia telah berkata ketika umatnya sudah demikian rupa menyiksanya, sudah demikian rupa merekayasa sehingga Nabi Musa kemudian disiksanya, dikejar-kejarnya, sampai kemudian Allah menyelamatkannya dan mengangkatnya ke atas langit. Apa kata Nabi Isa terakhir sebelum diangkat ke atas langit? In tu'adzibhum fa innahum ibaduk
wa in taghfir lahum fa innaka antal azizur rahim. Ya Allah, kalau engkau mengazab mereka karena apa yang mereka lakukan kepada kekasihmu para nabimu ini Isa, maka mereka itu adalah hambamu, terserah kamu. Tapi kalau engkau ampunkan mereka dosa mereka, maka ketahuilah dan kami sangat tahu bahwasanya engkau adalah zat yang maha mulia dan maha pengasih, maha lembut. Ketika Nabi Muhammad membaca ayat ini, Nabi menangis. Nabi Isa pasrah, Nabi Isa putus asa. Apakah aku akan semacam ini? Tidak, aku tidak mau semacam ini. Aku akan memikirkan umatku. Di dunia aku pikirkan, di alam barzahnya aku pikirkan, sampai di akhiratnya aku pikirkan. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karenanya saya mau tanya dulu Bu, Pak, semoga pertanyaan kita ini disaksikan oleh Allah Ta'ala dan menjadi saksi bahwasanya kita sudah pernah menjawab pertanyaan semacam ini. Dan saya doakan semoga yang menjawab pertanyaan ini, saya doakan bertambah umurnya 10 tahun dari yang ditentukan, bertambah uangnya 20 miliar dari yang ditentukan. Yang nggak menjawab saya nggak doakan, bisa jadi besok mati. Saya mau tanya, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya ada di sini, saudaraku sekalian yang masya Allah, saya ini tadi Bu, Pak, berangkat dari Kereng, dari jam berapa itu? Jam 11 sampai ke sini baru jam 7. Jadi pian seberataan baru mulai, ulun baru sampai. Pusingnya luar biasa kepala ini, padahal pakai Alphard mobilnya. Tapi karena kecapean, walaupun Alphard mobilnya jalannya masya Allah, katanya orang Jawa Timur itu tol kantolan gitu. Jadi kita ini badannya diangkat-angkat terus begitu. Tapi alhamdulillah begitu ulun ketemu sama pian seberataan, himung rasanya, hilang rasa penat itu, dan itu tanda keimanan. Semoga sebagaimana ulun merasakan seperti itu, pian juga merasakan seperti itu. Kalau ulun dan pian seberataan ingin tahu bagaimana rasa keimanan itu, lihatlah kita, lihatlah di samping kita, lihatlah di depan kita, belakang kita, kanan kita. Kalau kita melihat, oh ini orang Jawa, ini orang Madura, oh ini orang Sumatera, ini berarti kurang iman. Tapi kalau kita katakan ini saudara ulun, ini kakanda ulun karena lebih tua, ini adinda ulun karena lebih muda, maka itu tanda keimanan. Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, innamal mu'minuna wah, mukmin satu dan mukmin yang lain itu saudara. Bagaimana ulun gak senang? Ternyata kita ini sebelumnya di alam arwah sebelum diciptakan, kemudian diletakkan di dalam jasad kita masing-masing, roh kita itu di atas sana itu pernah berjumpa. Yang malam ini, yang pada waktu itu nggak pernah berjumpa, malam ini ada di rumahnya, nggak datang ke sini. Tapi yang pada waktu di alam arwah kita bertemu, maka sekarang ini alhamdulillah kita bertemu semuanya. Kalau bertemunya bertatap muka begini, berarti temunya sama-sama cocok. Tapi kalau bertemunya berbalik badan begini, maka dia bertemunya dalam keadaan saling membenci atau tidak saling cocok. Alhamdulillah kita bertemu sekarang, berarti dulu pernah kita bertemu, dan semoga dipertemukan kembali nanti yang banyak di dunia dalam kebaikan dan di akhirat bersama Nabi Muhammad insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya mau tanya Bu, saya berharap semuanya menjawab supaya dapat 10 tahun sama 20 miliar. Karena eman Bu, siapa tahu sekarang dikabulkan, nggak pakai punya sarang walet tapi dapat 20 miliar insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya mau tanya, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini semuanya, saudara ulun semuanya di sini, pian seberataan itu cinta apa tidak kepada Nabi Muhammad? Kedua kalinya saya mau tanya, pian seberataan ada di sini semuanya, yang ada di sini semuanya cinta apa tidak pada Nabi Muhammad? Ketiga kalinya saya mau tanya, pian seberataan ada di sini cinta apa tidak pada Nabi Muhammad? Masya Allah, semuanya kompak. Nggak terasa bahwasanya ternyata begitu saja mengalir, dan ternyata itu cuma angan-angan dan harapan, karena sesungguhnya saya memastikan bahwasanya bapak, ibu-ibu semuanya bohong. Kenapa? Karena bapak-bapak, ibu-ibu pernah merasakan cinta. Mungkin adik-adik itu nggak pernah merasakan cinta, kita kan pernah dulu. Ingat dulu waktu kita cinta, waktu kita pertama kali kawin sama istri kita, masya Allah nggak ketemu berapa jam saja kangennya luar biasa. Ya kan, sampai nggak bisa tidur kalau kita nggak ketemu, makan nggak enak, sampai kalau sudah berhari-hari sampai kita sakit garing, ya kan?
Nah sekarang pertanyaannya, pernah nggak kita nggak bisa tidur karena Nabi Muhammad? Pernah nggak kita itu nggak selera makan karena Nabi Muhammad? Nah berarti bohong nggak? Ini yang harusnya kita jadikan PR. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa saya tanya seperti ini? Setan itu pinternya luar biasa. Setan itu berusaha untuk kita ini hidupnya di dunia nggak bahagia. Dengan segala cara, apa yang mereka ketahui, apa yang mereka punya, dikerahkan semuanya. Bagaimana caranya kita ini seperti sumpahnya yang telah diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran supaya kita paham. Ketika Allah turunkan iblis dari surga, maka dia itu bersumpah, wa izzatika la'awiyannahum ajmain, demi kemuliaanmu aku akan jerumuskan mereka semuanya dan tidak akan aku biarkan mereka melakukan satu kebaikan pun, karena satu kebaikan bisa membahagiakan orang, tapi mereka terus diperosokkan ke dalam dosa demi dosa. Untuk apa? Supaya hidup kita nggak senang. Supaya kita senang hidupnya apa? Kita punya istri, senang dengan istri. Kita punya anak, senang dengan anak-anak kita. Kita punya rumah yang bagus, senang dengan rumah kita. Kita punya harta benda, membahagiakan kita. Semua yang kita punya, menyenangkan kita. Nggak ada jalan lain. Kecuali caranya adalah satu, yaitu harus cinta kepada Nabi Muhammad. Kenapa mohon maaf? Di dalam sebuah hadis yang dinisbahkan kepada Allah, diriwayatkan oleh Nabi Muhammad. Namanya hadis Qudsi. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad, laulaka Muhammad ma khuliqatil aflak. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, maka semua alam semesta ini tidak diciptakan. Bunga-bunga nggak diciptakan, kita manusia semuanya nggak diciptakan, jin, malaikat nggak diciptakan, rumah-rumah, batu bata, semuanya yang ada di atas dunia ini semuanya nggak diciptakan, semua karena Nabi Muhammad. Bahkan di dalam satu riwayat bahwasanya setiap makan yang kita makan, satu butir nasi, begitu pula buah-buahan yang kita makan, setiap buahnya itu ada nama Muhammad. Sehingga kalau seumpama kita tidak mencintai Nabi Muhammad, jangan berharap kita akan bahagia hidupnya. Walaupun hartanya melimpah, walaupun istrinya cantik rupa, walaupun anak-anak kita, anak-anak yang sukses, mempunyai gelar yang tinggi dan sebagainya, tetap selama kita tidak cinta pada Muhammad, selama itu pula kita tidak akan bahagia. Banyak hal kita akan bahas sekarang ini, banyak hal bagaimana caranya supaya kita cinta Nabi Muhammad. Karena mohon maaf, orang kalau sudah cinta kepada orang lain, maka orang lain yang dicintainya itu adalah orang yang paling banyak disebutnya. Sehingga kita lihat, kalau saya mau bertanya pada pian seberataan, kita membaca nama Nabi Muhammad satu hari satu malam berapa kali? 45 kali. 45 kali kita baca. Bahkan bisa kita pastikan bahwasanya manusia yang paling viral di dunia, manusia yang paling banyak disebut di dunia, itu adalah nama Nabi kita Muhammad. Kenapa? Karena sekarang kaum muslimin jumlahnya 1,97 miliar, hampir 2 miliar kurang 0,3, hampir 2 miliar kaum muslimin. Kalau seumpama separuhnya saja, berarti 850 juta mereka itu membaca nama Muhammad setiap harinya 45 kali. Berarti nama Nabi Muhammad itu setiap hari dibacanya 44 juta kali lebih. Ini yang masih menjadikan kita itu masih aman. Ini yang masih menjadikan kita itu masih sejahtera. Dan ini yang menjadikan umatnya Nabi Muhammad selama-lamanya sampai hari kiamat tidak akan mengalami yang namanya azab seperti azab pada umat-umat yang dahulu secara universal semuanya, dari mulai Amerikanya, Cinanya, Eropanya, Asia Tenggaranya, semuanya nggak bakalan. Sebagian iya, tapi kalau semuanya tidak mungkin. Seperti yang terjadi pada Nabi Nuh, semuanya meninggal, hanya naik kapalnya Nabi Nuh yang hidup. Itu tidak akan terjadi di dalam umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi Muhammad masih disebutkan setiap hari 44 juta kali. Sehingga kalau kita ingin menjadi orang yang bahagia, dengan harta benda bahagia, dengan semuanya bahagia, harus sering kita menyebut nama Nabi Muhammad. Karena itu tandanya cinta. Bagaimana caranya? Banyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Itu pertamanya jalan. Jalan pertama untuk kita supaya mencintai Nabi Muhammad
di dalam hati Nabi Muhammad, dan nanti mendapatkan keajaiban-keajaiban karena Nabi Muhammad, mendapatkan kemudahan-kemudahan karena Nabi Muhammad. Banyak sering sebut Nabi Muhammad. Setiap orang yang banyak sebutan Nabi Muhammadnya, maka Allah pasti akan cinta pada dia. Semua yang Allah berikan kepadanya diberkati oleh Allah Ta'ala. Tapi lihat bagaimana sekarang ini, mohon maaf, harta benda banyak tapi nggak berkah. Jangan kita katakan, oh enggak Beb, kita berkah, oh banyak memang harta benda. Harta bendanya orang sekarang lebih berkah, lebih banyak daripada harta bendanya orang tua kita dahulu. Tapi keberkahannya nggak seperti keberkahan harta orang tua kita dulu. Coba lihat orang tua dulu, kerjanya biasa saja, cuma tani, tapi anaknya semuanya dibikinkan rumah satu-satu, berkah hartanya. Sekarang kerja sampai umur 50 tahun, 60 tahun, rumah masih sewa. Kenapa nggak berkah? Padahal berkah itu adalah kunci daripada rahmat yang Allah turunkan. Dan semuanya, dari mulai yang ujung sampai ke ujung sana, yang lelakian, yang bebinian, semuanya punya kesempatan untuk dicintai oleh Allah, punya kesempatan untuk dicintai oleh Nabi Muhammad, punya kesempatan untuk menjadi orang soleh dan solehah, punya kesempatan untuk menjadi seorang wali dan waliyah, punya kesempatan untuk bermimpi Nabi Muhammad di dunia sebelum nanti di akhirat, punya kesempatan untuk meraih anugerah apapun di sisi Allah, semuanya punya kesempatan. Kenapa? Allah Maha Adil. Kalau sumpama Allah tidak memberikan kesempatan kepada semua kita seberataan ini, berarti Allah tidak maha adil. Allah menyematkan dirinya, mensifatkan dirinya adalah zat yang maha adil, sehingga apa? Semuanya dikasih. Karena apa? Karena Allah menciptakan semua makhluknya, ketentuannya, keadaan setiap makhluknya dengan konsep yang sama. Apa itu? Setiap orang di antara kita nih ada kelebihan, ada kekurangannya. Orang alim ada kelebihan, ada kekurangannya. Para habaib ada kelebihan, ada kekurangannya. Lelakian ada kelebihan, ada kekurangannya. Bebinian ada kelebihan, ada kekurangannya. Orang kaya ada kelebihan, ada kekurangannya. Kalau kita tidak belajar ilmunya Nabi kita Muhammad, maka selama-lamanya kita tidak bisa menggunakan kesempatan yang besar yang sudah dibuka untuk kita semuanya. Kita akan jelaskan nanti apa kesempatan yang bisa kita raih. Tapi yang pasti sekarang yang harus kita pikirkan adalah bagaimana caranya supaya kita banyak membaca sholawat. Karena mohon maaf, kalau kita mengandalkan sholat yang mana? Kalau seumpama saya bertanya sekarang ini sebuah renungan saja, sebuah gambaran saja. Jangan kita katakan, Pak, wah agama ini susah sekali. Tidak, agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah agama yang paling mudah yang pernah ada. Dari semenjak Nabi Adam sampai hari kiamat. Bahkan di kitab Syaraful Ummah, karangan daripada maha guru kami Profesor Dr. Said Muhammad Alwi Al-Maliki, beliau katakan umat ini adalah ummatun marhumah, kata Nabi Muhammad. Kenapa? Semua syariatnya dimudahkan. Syariatnya dulu, sarung kita nih kalau kena najis kita tinggal apakan? Cuci, ya kan? Tapi Bani Israel nggak cukup dicuci, harus dipotong, nggak bisa dicuci. Bahkan ada riwayat dalam hadis, bukan baju saja yang dipotong, kalau kencingnya itu kena kulitnya, itu harus dihilangkan, dipotong dengan pisau. Coba, mereka mau bertobat harus bunuh diri dulu. Orang yang tidak bersalah, tidak berdosa harus menusukkan pedang kepada orang yang berdosa, baru dia itu diterima taubatnya. Kalau berperang, dapat rampasan perang, nggak boleh dimakan, ditaruh di suatu tempat, kemudian Allah turunkan api dan melahap semuanya. Kita, alhamdulillah, mereka nggak boleh pakai debu, harus pakai air. Nggak ada air, nggak boleh sholat. Kita alhamdulillah nggak ada air, ada debu. Mereka nggak boleh sholat di sembarang tempat, harus tempat-tempat yang sudah disediakan. Kita mau sholat di mana saja, asalkan tidak najis, bisa kita sholat, dimudahkan. Mohon maaf, kalau seumpama saya bertanya begini, Pak, Bu, rukunnya sholat ada berapa? Nggak usah dijawab, takut salah. Kenapa saya katakan demikian? Hampir kebanyakan di antara pian seberataan, insya Allah kalau semua ditanya seperti itu, mudah, kadang-kadang mudah, dicaranya mudah, tapi jawabannya banyak yang salah. Kalau seumpama pian mengatakan bukan 13, bukan 17, bukan 21, seperti yang disebutkan dalam kitab, atau 13 yang paling mudah, 13 rukun sholat itu, pian seberatan nggak tahu yang mana saja, itu hukum sholatnya tidak sah. Silahkan tanya kepada guru siapapun. Sehingga apa yang kita andalkan? Sholat nggak bisa kita andalkan. Puasa yang mana? Puasa yang mana kita andalkan? Tahajud yang mana kita andalkan?
Nggak ada yang bisa kita andalkan. Tapi salawat Nabi Muhammad itu insya Allah kita bisa andalkan. Karena salawat, sekali kita baca salawat, Allah akan membalasnya 10 kali salawat. Allah akan mengampuni 10 dosa. Allah akan memberikan pahala 10 hasanah. Dan Allah akan mengangkat 10 derajat satu salawat. Padahal mohon maaf, bapak-bapak, ibu-ibu bisa nggak setiap hari baca salawat 1000 sampai 5000? Bisa, mudah sekali, gampang. Coba lihat bagaimana kemarin tuh. Ada salah guru saya, Al-Habib Umar bin Hafid, dia cerita di Suriah itu yang terjadi perang saudara di sana, ada seorang ibu menangis histeris sehingga para tetangga datang, para kerabat datang. Mereka menyangka ada kerabat dekatnya yang meninggal. Ayahmu meninggal? Tidak. Ibu meninggal? Tidak. Suamimu meninggal? Tidak. Anakmu meninggal? Tidak. Loh, terus kenapa kau menangis? Apa jawaban ibu itu? Aku menangis karena sudah 3 hari 3 malam tidak bermimpi Nabi Muhammad. Ini loh nikmat. Bukan punya rumah yang megah tapi nggak pernah mimpi Nabi Muhammad. Gak bahagia itu. Ini bahagia yang betul-betul nih. Sehingga ditanya, berarti kamu setiap malam bermimpi Nabi Muhammad? Gal, iya, setiap malam saya bermimpi Nabi Muhammad. Berapa banyak salawat yang kau baca? Setiap hari, setiap malam saya baca salawat sebanyak 13.000 kali. 13.000 kali itu sedikit, Bu. Pak, kalau kita baca, kadang-kadang kalau kita nyetir saja dari Bangil ke Pasuruan, itu berjarak sekitar 16 kilo. Itu kita bisa baca salawat sampai 2400. Kalau kita lagi masak, berapa lama itu masaknya? Sambil baca salawatan. Tapi subhanallah, mudah salawat dibaca, tapi kenapa sulit kita terapkan? Karena kita lupa bahwasanya kita masih ada setan. Setan itu gak mau kita senang. Bahkan Pak, orang kalau baca salawat, kalau orang itu kaya, berkah hartanya, bahagia hidupnya, dan dia bahagia dengan hartanya. Tapi kalau yang baca salawat itu orang nggak punya, Allah akan menurunkan harta untuknya langsung dari atas langit. Itu ada hadisnya. Subhanallah, ini ada ceritanya. Ada satu orang yang dia itu kerjaannya tidak menentu. Setiap hari dia bawa alat-alat kerjanya, dari mulai linggis, kemudian gergaji, pacul dan sebagainya, taruh di karungnya, dia taruh di atasnya, sambil nunggu siapa yang mengupahnya untuk bekerja di rumahnya atau di ladangnya. Kalau seumpama ada yang mengupahnya, menyewanya, dia dapat rezeki. Tapi kalau nggak ada, ya udah, berarti hari itu nggak dapat rezeki. Sehingga suatu waktu ketika dia itu menunggu pelanggan, nggak ada yang mengupahnya, menyewanya, maka kemudian dia datang waktu sholat duhur, dia pergi sholat. Ketika dia masuk ke masjid, ternyata habis sholat tidak langsung berhenti, tidak langsung bubaran, tapi ada kultum. Ada seorang ustadz yang menyampaikan. Di antara penyampaian ustadz itu, hadis Nabi yang berkata, sholawat itu kalau dibaca oleh orang kaya maka akan berkah harta bendanya. Kalau dibaca orang miskin maka akan Allah turunkan harta benda langsung dari langit. Akhirnya terpikirkan, daripada saya repot-repot cari-cari uang, cari-cari pelanggan, setiap hari saya berdiri di pinggir jalan, lebih baik saya sibukkan baca sholawat. Bacalah sholawat. Subhanallah, suatu waktu ketika dia itu pulang dari masjid ke rumahnya, tiba-tiba kakinya itu kesandung, jatuh dia. Ketika sandung, ternyata batu yang membuat dia itu jatuh itu terkelupas, terbuka. Begitu dia lihat batu itu kebuka, ternyata di bawah batu itu ada karung. Ketika dibuka, ternyata isinya emas. Emas 1 karung itu, bayangkan. Akhirnya apa? Dia lihat, ini untuk kuat tapi bukan. Apakah ini seperti kata hadis ini? Tapi dia mikir, tapi kan Rasulullah bilang, kalau kita itu, kalau dibaca orang miskin salawat itu, maka Allah akan turunkan rezeki dari langit. Ini kan dari bumi, bukan untukku ini katanya. Jujur, ini lugu. Alhamdulillah bukan kita yang ketemu. Kalau kita ketemu, mau dari langit mau dari bumi, ambil saja diam-diam. Subhanallah. Akhirnya Pak, ditutup lagi pakai batu. Batu lagi, batu tadi yang membuat dia itu jatuh dikembalikan lagi. Sesampainya di rumah, dia cerita kepada istrinya, istriku, tadi waktu saya pulang dari masjid, saya kesandung, saya begini, diceritakan. Wah, kenapa nggak diambil? Oh enggak, saya nggak mau ngambil. Kenapa? Itu masih syubhat. Nabi Muhammad berjanji bahwasanya orang yang baca salawatnya, kalau orang nggak punya, Allah akan turunkan langsung dari langit. Itu dari bumi, bukan dari langit.
Waktu dia ngomong begitu, ternyata tetangganya dengar. Akhirnya, tetangganya Yahudi, bukan Muslim. Dia bilang, benar juga nih kayaknya. Dia serius, dia cerita sama istrinya. Ayo kita ambil, untung dia nggak ambil. Pergi, ternyata dibuka batunya, ada karungnya. Dibawalah diam-diam. Begitu sampai di rumahnya dibuka, ternyata isi karungnya itu ular dan kalajengking. Marah dia. Oh, berarti tetangga Muslim kita ini, dia itu ingin menipu kita untuk memberikan mara bahaya kepada kita, biar kita disengat oleh ular-ular itu. Kalau gitu, kembalikan saja kepada dia. Naik ke atas genting dia, kemudian diisi daripada karung itu, dilempar lagi ke dalamnya. Begitu suami istrinya itu sedang sedih memikirkan apa yang akan dimakan, tiba-tiba kelondeng berubah jadi emas tuh. Kalau rezeki bakal mana-mana. Allah yang ngasih rezeki. Ini contohnya. Diambil sama Yahudi, diambil, tapi isinya ular. Tapi begitu dia marah, dia kembalikan lagi ke rumahnya. Subhanallah, kembali lagi seperti semula, emas jadinya. Ayo perbanyak salawat. Ada lagi satu contohnya, biar kita paham bahwasanya kalau boleh kita andalkan, ada beberapa amalan yang bisa kita jadikan andalan. Yang pertama, baca salawat kepada Nabi Muhammad. Gampang, mudah, paling rendahnya, paling mudahnya, paling singkatnya salawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu aja. Atau sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alih. Harus ada keluarganya. Karena kita baca salat kepada Nabi Muhammad tanpa keluarga, itu namanya salatul batra. Kata Nabi Muhammad, itu hukumnya makruh. Jadi paling tidak Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terus mau kita di pasar, mau kita jaga toko, mau kita nyetir mobil, apapun kita lakukan sambil baca salawat. Apa mengurangi aktivitas kita? Tidak mengurangi. Tapi kita nanti setelah kita meninggal, kita akan dapatkan kebaikannya. Ayo andalkan, itu yang pertama. Yang kedua, yang bisa kita andalkan adalah bakti pada orang tua. Karena kalau sudah bakti pada orang tua, dan orang tua itu ridho karena bakti kita, maka pasti Allah ridho walaupun kita banyak dosa. Karena Nabi Muhammad telah bersabda dalam hadisnya, "Falyamalil baru ma sya'an ya'mal falan yadkhulan nar, wal ya'malil aku ma sya'an ya'mal falan yadkhulal jannah." Silahkan orang yang berbakti pada orang tuanya, lakukan dosa apa saja, tidak akan masukkannya ke dalam neraka. Dan silahkan orang yang durhaka pada orang tuanya, lakukan kebaikan apa saja, tidak akan masukkannya ke dalam surga. Ini keberuntungan. Jadi beruntung kalau seumpama anak bakti pada orang tua. Alhamdulillah. Jangan sampai kita cuma nyalakan anak-anak, Pak. Ini zamannya, kata Nabi Muhammad, sayati alaikum zamanun la an yarbuwa ahadukum jirwan minal kalbi ahabbu ilaihi min an yarbuwa waladan min sulbih. Nanti bakal datang suatu zaman di mana pada zaman itu seseorang melihara anak anjing lebih baik daripada melihara anaknya sendiri. Kapan itu? Sekarang nih. Kenapa? Mohon maaf, jangan salahkan mereka. Kenapa mereka itu kemudian berani kepada orang tuanya, membantah kepada orang tuanya? Kenapa kita sendiri yang salah duluan? Alhamdulillah, saya mondok di pesantren abah saya, kemudian saya teruskan di Timur Tengah, di Makkah, Madinah, Hadramut. Alhamdulillah saya pulang, saya teruskan S1 saya di Dalwa, S2 saya di Unsuri Surabaya, S3 saya di UIN Malang. Alhamdulillah 3 tahun selesai dengan predikat cum laude. Kemudian saya pergi ke Malaysia untuk mengambil lagi doktor saya di UTM Malaysia. Tapi alhamdulillah setiap hari kalau saya bersalaman dengan ibu saya cium tangannya, saya cium dahinya, dan saya cium kedua kakinya setiap hari. Kenapa? Karena saya paham ibu itu adalah karunia terbesar setelah Nabi Muhammad bagi seorang anak. Ibunya dan ibunya baru ayahnya. Kalau sudah ayah meninggal atau ibu meninggal, 1 dari 2 surganya sudah ditutup oleh Allah. Ketika Imam Hasan Basri, ibunya meninggal dunia, beliau menangis histeris. Padahal dia ulama, padahal dia panutan. Sehingga datang teman-temannya, ya Imam Hasan, engkau menangis sedemikian rupa, engkau bisa diteladani orang lain. Aku tidak peduli. Aku menangis bukan karena ibuku yang begitu mencintaiku dan aku mencintainya, tidak. Tapi aku menangis karena aku sudah mendapati 1 pintu surga sudah ditutup untukku. Kenapa beliau menangis? Karena beliau sangat tahu ada sebuah hadis, dan beruntung yang masih punya ibu. Beruntung. Sekarang ini mohon maaf, sekarang ini musimnya
lagi tren di antara anak-anak muda, di mana mereka itu lebih takut kepada istrinya ketimbang ibunya. Betul tidak? Tuh. Hati-hati para istri. Hati-hati para istri kalau punya suami semacam itu. Nanti tinggal tunggu waktu, anak ibu juga bakal begitu kepada ibu. Jangan boleh suami lebih takut pada istri daripada ibunya sendiri. Karena sekarang ini, mohon maaf, yang namanya data itu survei, itu bisa dikatakan setengah mukjizat. Kenapa? Pasti benar. Kecuali kalau survei masalah presiden, mungkin nggak benar kali ya. Tapi kalau seumpama survei-survei yang masalah beginian itu, karena melalui metodologi penelitian yang benar, bahwasanya 85% orang tua nih tidak mau tinggal bersama anak laki-lakinya. Kenapa? Karena kalau dia tinggal bersama anak lakinya, anaknya tersebut menjadi kerepotan. Dari satu sisi ini orang tuanya, dari sisi lain dia takut sama istrinya. Dan subhanallah 15% mau tinggal sama anaknya kalau anaknya perempuan. Kenapa? Karena anak perempuannya di rumah suaminya, dia bagaikan ratu, sehingga ibunya ratu pasti dihormati, dimuliakan di rumahnya. Ini yang terjadi sekarang ini. Jangan salahkan mereka, Pak. Mohon maaf, kita ini terlalu banyak dibohong-bohongi, dibungul-bungulin sama setan yang kurang ajar tuh. Kenapa? Karena kapan kita mendidiknya? Saya pernah mendengar hadis Nabi, dan itu yang didengar, yang difahami, yang selalu diingat, yang selalu dihafal oleh Imam Hasan Basri, bahwasanya ketika ibu meninggal dunia, ada sebuah seruan di atas sana yang berbunyi. Apa isi bunyinya seruan itu? Telah meninggal ibumu, yang karenanya aku mudahkan kau mendapatkan rezekiku. Telah meninggal ibumu, yang karenanya aku mudahkan kau melebur dosa-dosamu. Telah meninggal ibumu, yang karenanya aku mudahkan kau mendapatkan pahala yang banyak dariku. Telah meninggal ibumu, yang karenanya aku mudahkan kau menaikkan derajat di sisiku. Sekarang dia sudah tidak ada lagi, carilah dengan susah payah. Suatu waktu tidak bakal meninggal. Percaya sama ulun, suatu waktu bakal meninggal mereka. Begitu mereka meninggal, baru kita akan menyesal. Ibu kita sudah tua, sudah peot, sudah rentah, sudah begitu kita bentak-bentak kadang-kadang, karena dia sudah tidak berguna. Bahkan dengan sengajanya atau tanpa sengaja kita melukai hatinya dengan kita menunjukkan bahwasanya dia bersama istri makan enak-enak sementara dia tidak. Ini sudah zamannya sekarang ini. Hati-hati yang semacam itu. Camkan baik-baik. Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, la tabdila li kalimatillah. Nggak bakal berubah ketentuan Allah. Apa itu ketentuan Allah? Yang berbakti pada orang tuanya pasti bahagia hidupnya. Tapi kalau sudah durhaka sama orang tuanya, silahkan cari mana ada orang yang durhaka pada orang tuanya lalu dia senang hidupnya. Nggak bakal senang. Mohon maaf, bahagia dan senang itu Pak, Bu, jangan mau kita dibungul-bunguli setan. Bahagia itu tidak ditentukan dengan finansial. Bahagia itu bukan materi, bukan harta benda. Bahagia itu rasa di sini. Kalau kebahagiaan yang semacam itu nggak bakal mereka dapatkan walaupun harta bendanya banyak. Beberapa waktu yang lalu saya pernah diundang oleh orang yang kaya raya. Saya dimasukkan ke kamar pribadinya, bahkan disuruh tidur di tempat tidurnya. Masya Allah, saya terkaget-kaget karena tempat tidurnya itu kemilau, karena warnanya itu warna keemasan yang sangat memilaukan mata. Sehingga saya kemudian iseng-iseng saya bertanya, ini emas beneran atau warnanya seperti warna emas? Apa jawabannya? Beb, ini lapisan Beb, bukan emas beneran tapi lapisan dari emas. Masya Allah. Berapa belinya? Saya belinya tahun 2001 850 juta. Keranjangnya saja 850 juta. Waktu saya naik itu hampir keprosot saya. Kenapa? Dari licinnya. Ternyata apa? Sepernya dari sutra. Apa kata dia? Iya Beb, tapi Beb saya setiap tidur di situ Beb, kalau nggak minum obat tidur saya tidak bisa tidur Beb. Ini nikmat, namanya nikmat semacam ini. Nggak ada nikmat, nggak ada bahagia. Bahkan yang ada itu beban, setiap hari mikir perusahaannya di sana gimana, uangnya di sana gimana, ya diutangi fulan gimana, terus pikir banyak pikiran. Akhirnya kata dokter apa? 70% penyakit karena pikiran. Makanya di rumah sakit banyak mereka itu. Orang yang nggak punya karena dia nggak ada buat bayar rumah sakit, akhirnya nggak sakit-sakit. Ini subhanallah, itu keadilan Allah Ta'ala. Oleh karenanya ayo cari bahagia yang sesungguhnya. Bahagia sesungguhnya kalau kita bisa bermimpi Nabi Muhammad. Bahagia sesungguhnya kalau kita beriman. Bahagia sesungguhnya
Kalau kita sudah menjadi orang yang bertakwa, itu bahagia sesungguhnya. Bagaimana anak kita akan berbahagia kalau mereka tidak ngerti? Mereka nggak paham, nggak pernah mendengar semacam itu. Sehingga kita lihat bagaimana video yang viral itu. Ada seorang ibu yang dia sedang merapikan bajunya, anaknya mau berangkat SD, padahal kelas 6 SD anak itu. Lalu dia bilang, mana bu uangnya? Ibu belum punya uang nak, nanti ibu besok ya, ibu gandakan uang jajannya langsung 2 hari. Ibu sekarang nggak megang uang. Nggak mau, pokoknya harus ada uang. Ibu nggak punya uang, gimana lagi? Apa yang dilakukan oleh anak itu? Ibunya sendiri ditempelengnya. Masih ingat kan video viral tuh? Suaminya ada, melihat di situ, nongkrong di atas kursi sambil ngerokokan, diam saja. Nggak suami yang bahlul, ya istrinya juga begitu. Kenapa? Anaknya nggak dididik. Bagaimana dia itu akan menjadi anak yang berbakti orang tua? Kapan diajari? Mohon maaf, saya bukan berarti saya tidak setuju kalau bapak-bapak, ibu-ibu masukkan anak-anak bapak, ibu di dalam pendidikan formal. Saya sendiri seorang formal. Alhamdulillah, begini-begini saya seorang rektor dari Universitas Islam Internasional Dalwa. Alhamdulillah. Tapi jangan lupa basic agamanya. Bagaimana mungkin mereka itu akan memuliakan orang tuanya kalau dia itu nggak pernah diajari? Sama seperti saya, bu, saya nggak pernah masak bu, dan saya sampai sekarang nggak bisa masak. Saya pernah masak nasi 2 kali gagal, padahal sudah dikasih tahu. Pokoknya waktu saya di Madinah itu, karena semua mandiri, sehingga apa? Saya di Indonesia dimasakin oleh ibu saya, oleh keluarga saya. Setelah di sana saya sendiri. Suatu waktu nggak ada yang masak, nggak ada yang piket, akhirnya saya harus masak. Diajari, pokoknya Bib, kalau mau masak itu airnya di atas nasinya 1 ruas tangan. Saya sudah ukur, sudah pas. Akhirnya pertama gosong, yang kedua jadi bubur. Sampai sekarang ya nggak bisa. Sekarang saya mau tanya, Bu, kalau saya belajar pada bapak ibu, belajar masak 2 hari, masak nasi goreng, masak sop, masak rawon. Kira-kira saya bisa nggak masak? Bisa nggak masak? Setelah ibu mengajari saya 2 hari lamanya, bisa nggak? Pasti bisa. Anak-anak kita nggak pernah diajari. Bagaimana mungkin mengerti? Orang tuanya dibentak-bentak. Siapa dia orang tuanya? Nggak pernah diajari. Di mana diajarkan? 2 jam 1 minggu. Di situ ada tafsirnya, di situ ada nahunya, di situ ada sejarahnya, di situ ada tentang fikihnya. Bagaimana mungkin mengerti mereka? Oleh karenanya saya tidak mengatakan bahwasanya jangan masukkan pendidikan formal, silahkan, tapi siangnya masukkan pendidikan madrasah diniyah. Di mana-mana ada. Nggak mau mondok, nggak apa-apa, tapi biarkan mengaji pada guru ngaji. Nggak mau mengaji pada guru ngaji, nggak apa-apa. Ada pilihan terakhir, apa itu? Hadir majelis taklim. Karena majelis taklim inilah yang bisa merubah kita. Kalau kita tanpa belajar ilmu Nabi kita Muhammad SAW, pastikan Bu, Pak pian seberatan, wallahil adzim, ada saudara ulun. Ulun tidak berbicara semacam ini kecuali saya sudah memastikan bahwasanya semua yang saya ucapkan benar-benar terjadi, terlaksana. Kalau bapak, ibu-ibu seperti ulun ini, alhamdulillah istri ulun ada di sini, hadir. Sama ulun dari Kereng 6 jam sampai sini. Ada sekarang hadir. Silahkan ditanyakan sendiri atau tanya kepada anak saya nih, yang pertama, ini anak saya yang keempat, tanya, pernah tidak saya menempelengnya? Pernah tidak saya memainkan tangan kepadanya? Alhamdulillah saya nggak pernah. Silahkan tanya. Kenapa? Karena saya merasa istri saya itu lebih baik dari saya, dan saya berani bersumpah wallahil adzim, semua yang ada di sini nih yang seberatan lebih afdal dari saya. Kenapa? Karena ilmunya Nabi Muhammad mengajarkan saya begitu. Mau dipaksa bagaimanapun saya tetap komitmen. Ini yang saya ketahui, karena saya tahu. Sama seperti kayak begini. Oleh karenanya pengetahuan dan keimanan tidak mungkin terpisahkan, Bu. Iman itu yakin. Yakin itu nggak mungkin akan tumbuh di dalam diri kita kecuali karena dasar pengetahuan. Kalau kita ingin tahu bagaimana iman, saya mau tanya, Pak, sekarang ini malam apa siang? Berani bersumpah? Berani bersumpah, karena apa? Yakin. Nah itu. Kalau dia nggak punya pengetahuan, bagaimana dia yakin? Jadi ajaran Nabi kita Muhammad ini, Pak, Bu, biar pian-pian seberatan ini termasuk yang bahagia, sebelum meninggal bahagia semuanya. Cepat-cepat PR-nya tuntaskan, selesaikan supaya pian seberataan bahagia hidup di dunia. Rasulullah ingin pian semua bahagia hidup di dunia. Kalau di akhirat gak usah dipikirkan. Kenapa? Itu tanggungan Nabi Muhammad. Karena ketika Nabi Muhammad
waktu melihat dan diperintahkan oleh Allah, Jibril bertanya kenapa dia itu menangis, memikirkan umatnya. Di saat itulah Allah menurunkan surat Ad-Duha. Di antara surat Ad-Duha itu ada ayat yang berbunyi wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, dan pasti kami akan berikan semua permintaanmu wahai Muhammad sampai engkau benar ridho. Di saat itulah Nabi Muhammad bersumpah, wallahi aku bersumpah, aku tidak rela satu saja daripada umatku berada di dalam neraka. Asalkan kita di akhirat, kita tanggungan Nabi Muhammad. Yakinkan insya Allah selama kita meninggal sebagai mereka yang beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW, insya Allah kita termasuk yang yakin dapat syafaat Muhammad. Kenapa? Karena nanti kita berbeda sama umat lainnya. Satu, kita akan dijadikan saksi oleh Allah kepada semua para nabi yang jumlahnya 124.313 rasul. Saksinya bahwasanya mereka sudah menyampaikan amanatnya. Siapa? Kita semuanya. Nggak cukup satu orang, dua orang, tiga orang, tapi semuanya harus spontan mengatakan, iya kami bersaksi bahwasanya para nabi-nabi itu ya Allah sudah menyampaikan amanatmu ya Allah. Dari mana kalian tahu? Kami membacanya dari Al-Quran. Semuanya mengatakan demikian. Sehingga kita yakin, oh berarti saya umatnya Nabi Muhammad. Kalau umatnya Muhammad pasti dapat syafaat Nabi Muhammad. Tambah lagi, keyakinan kita berdasarkan karena usaha dan upaya Nabi Muhammad. Makanya kita harus beruntung. Malam ini harus senang, gembira, bahagia. Kenapa kita ikut merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad segala-galanya untuk kita. Di saat mohon maaf, nanti ibu-ibu, bapak-bapak, ya sekarang dekat, ya sekarang saling mencintai. Nanti di akhirat tidak lagi Pak, Bu. Mereka saling memusuhi, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Mereka yang dulunya waktu di dunia saling mengasihi, nanti di akhirat tidak lagi, bakal saling berlari. Kenapa? Bu, sekarang banyak bapak diam. Kenapa? Pertimbangannya anak, kesian kalau nggak ada ayahnya. Padahal mereka tersakiti sama ibu-ibu. Pak, banyak ibu-ibu para diam. Kenapa? Pertimbangannya juga anak. Walaupun dilakukan KDRT, walaupun bapak kasar ngomongnya, dia sabar. Karena dia juga mikir, anaknya mikir juga, kalau saya cerai, adakah yang mau kawin sama saya? Dipikirkan juga. Tapi nanti ketika di akhirat nggak ada lagi. Dicari itu. Ah, ini ya Rab, ini suamiku dulu yang pernah melukai perasaanku sekian-sekian kali. Ini istriku yang dulu pernah begini-begini. Ah, itu maksudnya. Setiap orang yang saling mengasihi dulu di dunia, nanti saling bermusuhan. Ini maksudnya. Tapi yang kita cari siapa? Bukan istri kita, bukan orang tua kita, tapi yang kita cari Nabi Muhammad. Yang kita cari Nabi Muhammad. Dan insya Allah, asalkan kita tanpa cari, Nabi Muhammad yang mencari. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ucapan terakhirnya dari dunia adalah ummati ummati, dan ucapan awal yang diucapkan dengan lisan mulianya setelah dibangkitkan, karena dialah manusia pertama yang dibangkitkan Allah Ta'ala. Ucapan pertama, ummati ummati. Kalau urusan akhirat nggak jadi masalah Pak, jangan khawatir. Masalahnya, mau nggak Bu, ibu ini hidup di sisa umurnya, begitu pula bapak-bapak dalam keadaan susah, nggak enak, nggak nyaman lagi. Karena nggak ada hidup yang ketiga. Hidupnya cuma ada dua. Yang pertama, nggak enak tapi nyaman menjalankannya. Di dunia nggak ada yang enak. Yang kedua, nggak enak hidup di dunia dan tidak nyaman menjalankannya. Silakan mau pilih. Kalau mau pilih sisa umurnya tetap nggak enak dan nggak nyaman menjalankannya, silahkan. Terus nggak usah dituntaskan PR-nya. Tapi kalau kita mau hidup di sisa umur kita ini dalam keadaan tidak enak tapi nyaman kita menjalaninya. Walaupun tidak enak tapi kita dapat mimpi Rasulullah. Walaupun tidak enak tapi kita merasa bahagia dengan iman. Kalau kita ingin seperti itu, maka yang bisa merubah kita semuanya adalah para ibu-ibu. Siap Bu? Bantu Nabi Muhammad siap? Siap enggak Bu? Mau ibu keluarganya berubah? Suaminya berubah? Anak-anaknya berubah, finansialnya berubah, kesehatannya berubah, rumah tangganya berubah, semuanya berubah. Mau tidak? Ini konsep saya sudah tawarkan kepada semua ibu PKK di mana-mana. Alhamdulillah, setelah 3 bulan saya tanyakan, Masya Allah Bi, berubah. Demi Allah saya bersumpah, kalau ibu-ibu bisa terapkan konsep ini, 3 bulan lagi saya datang sini sudah berubah. Kenapa saya katakan, saya pastikan begitu? Karena disitulah ada kebahagiaan. Apa itu? Gini Bu, nanti ibu pulang ke rumah masing-masing, ultimatum suaminya, saya minta tolong kepada ibu,
Karena sekarang adalah eranya emak-emak. Bahkan presiden nggak bakal dipilih kecuali kalau emak-emak yang pilih. Karena emak-emak lebih banyak daripada bapak-bapaknya sekarang ini. Buktinya, lebih banyak jandanya apa dudanya? Pasti lebih banyak jandanya. Biar kita tahu kenapa masih banyak janda, duda sedikit, orang tua banyak meninggal duluan. Karena mereka itu dipertahankan oleh Allah Ta'ala demi manfaat anak-anaknya. Doanya ibu yang bisa menyelamatkan bangsa sekarang ini. Apa itu? Minta pada Allah. Doanya ibu, kata Nabi Muhammad, lebih afdal daripada doanya 100 orang wali. Bangun malam, sujud kepada Allah, minta kepada Allah supaya anaknya berubah. Yang tadinya takut pada istrinya, takut pada ibunya. Harusnya begitu, minta pada Allah. Walaupun itu karena kesalahan kita sebagai orang tua. Kenapa saya minta tolong pada ibu? Karena sekarang ini eranya emak-emak. Karena 85% suami ini takut sama ibu. Sehingga gunakan kesempatan ibu untuk membantu Nabi Muhammad. Siapapun yang membantu Nabi Muhammad nanti di hari kiamat akan dicari oleh Nabi Muhammad. Nanti ibu-ibu pulang, kasih tahu kepada suaminya, ultimatum suaminya, Pak, Bang, Mas, AA, Yang, Papi, apa lagi? Apa lagi? Hah? Baby, apa lagi? Hah? Pokoknya semuanya. Pokoknya mulai minggu ini sesuai dengan perintahnya Habib tadi, ibu, bapak-bapak harus hadir pengajian seminggu 2 kali. Kalau nggak hadir pengajian malam Jumat, malam Senin, saya nggak kasih jatah. Insya Allah Bu, dengan cara begitu Bu, mereka lihat, demi Allah saya bersumpah, silahkan, demi Allah bersumpah, 3 bulan pian seberataan hadir seminggu 2 kali, seminggu 2 kali, coba lihat situ. Bukan mereka para kiai yang bisa merubah kita, tidak. Tapi syariatnya Nabi Muhammad itu sangat indah dan banyak rahasianya. Kita datang diampuni dosanya. Kita hadir majelis taklim sekali saja, itu seperti orang sholat 1000 rakaat. Seperti orang yang menyambangi 1000 orang sakit. Seperti mengantar 1000 jenazah. Hanya karena datang satu majelis. Kalau sudah seminggu 2 kali, lalu kita mendapatkan hidayah, di situ Allah turunkan hidayah, di situ. Di situ Allah turunkan rahmat. Sehingga pulang ke rumah sudah, oh ternyata begini, oh ternyata salah. Akhirnya berubah. Kalau sudah suaminya berubah, anaknya berubah, keluarganya berubah, ekonominya berubah, semuanya berubah. Sehingga Allah Ta'ala firman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi. Kalau seumpama penduduk seluruh negeri, penduduk seluruh kabupaten, penduduk seluruh kecamatan, mereka beriman dan bertakwa, maka niscaya aku bukakan berkat langit dan berkat bumi. Itu pasti. Oleh karenanya Bu, kalau mau hidup dalam keadaan nyaman walaupun tidak enak, tapi mau cari hidup yang enak dan nyaman, nggak ada. Kalau seumpama ada semacam itu, pastinya yang paling berhak adalah Nabi Muhammad. Tapi lihat bagaimana kehidupan Nabi Muhammad, antara suka dan duka. Nabi Muhammad lahir sudah nggak ada ayahnya, nggak punya apa-apa. Bahkan umur 8 tahun sudah mengembala kambing dengan upah. Umur 6 tahun ditinggal oleh ibunya, sebatang kara dia. Umur 8 tahun kakinya begitu mencintainya, meninggal juga. Kita lihat bagaimana kehidupannya. Beliau sudah dilempari. Kalau saya hanya disakiti begini dan sebagainya. Rasulullah itu sudah kata-kata sudah habis, dikatakan tukang sihir, dikatakan orang gila, dikatakan pembelah umat dan sebagainya, tukang fitnah, tukang namimah, semuanya. Dipukul sudah pernah, diinjak kepalanya dengan kaki orang-orang Quraisy sudah pernah. Bahkan ketika Nabi sedang sujud di depan Ka'bah, maka kemudian orang-orang Quraisy itu mengambil kotoran unta yang di situ sudah dibuang. Tempat kotoran unta itu yang dibuang, mereka nggak makan itu babat itu, kita makan, mereka nggak makan. Itu diambilnya kemudian diburaikan isinya, setelah berada di tempat sampah 3 hari 3 malam, diletakkan, diburaikan dan ditumpahkan di atas kepalanya. Nabi Muhammad sudah pernah merasakan itu semuanya. Ingat waktu ke Taif, dilempar berdarah, kepalanya berdarah, badannya berdarah, sampai baju putihnya warna merah. Sudah pernah Nabi Muhammad SAW demikian. Kita nggak pernah. Jadi jangan pernah merasa. Tapi kalau kita kenal dengan Nabi Muhammad, kenal dengan syariat Muhammad, nikmat Bu, nikmat. Mohon maaf, kalau kita nggak sholat 5 waktu, jangan berharap kita akan bahagia. Kalau kita masih bermain riba, jangan berharap kita akan bahagia. Kalau kita masih berdosa, jangan berharap kita bahagia. Karena apa? Nabi Muhammad sudah bersumpah bahwasanya aku tidak rela satu pun daripada umatku berada di dalam neraka. Sehingga mau tidak mau, kalau kita banyak dosa, untuk diampuni dosanya kita harus dikenai ujian dan cobaan.
Jadi kalau nggak mau kita pengen cepat tuntas, ayo cepat selesaikan tugas kita. PR kita ini selesaikan. Ayo kita minta kepada Allah Ta'ala, semoga berkat kita hadir di sini ya Allah, semoga tidak ada seorang pun di antara kita kecuali semuanya dirahmati oleh Allah. Ya Allah, yang bisa memberikan hidayah hanyalah Engkau. Ya Allah, berapa banyak mereka yang tadinya seorang yang fasik, fajir, tapi kalau Engkau berkehendak memberikan hidayah, berubah. Kami sangat tahu dengan sejarah Sayyidina Umar bin Khattab. Dia adalah seorang pezina, pembunuh, bahkan anaknya sendiri berapa anak perempuan yang sudah dibunuh hidup-hidup. Tapi Engkau berikan hidayah, subhanallah, berubah menjadi orang yang termulia nomor 2 dari umat ini. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah mampu merubah Sayyidina Umar bin Khattab menjadi orang yang terbaik daripada umat ini, rubahlah kami semua ya Allah. Rubahlah kami semua ya Allah. Tidak ada seorang pun di antara kami sudah mengaku banyak dosa kami ya Allah. Banyak dosa kami, tidak ada organ tubuh yang kami punya kecuali kami gunakan untuk berbuat maksiat kepadamu ya Allah. Tapi ini adalah kesempatan, malam yang mulia, malam Jumat, malam hari kelahiran Nabi SAW, hari tanggal 12 hari ini ya Allah. Ya Allah, kami semuanya himung, kami semuanya bahagia, kami berkumpul di sini dengan banyak dosa ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami. Kalau kami sebagai yang banyak dosa ini, kamu tidak berhak untuk berdoa kepadamu, kepada siapa lagi kami berdoa? Ini adalah kesempatan kami berdoa ya Allah. Bisa jadi nggak ada lagi kesempatan kami berdoa. Dan yang melintaskan kami untuk berdoa sekarang ini adalah Engkau. Yang memberikan hidayah kepada kami untuk berdoa, apa yang kami doakan adalah Engkau. Berarti Engkau boleh menginginkan kami insya Allah diampuni dosa-dosanya ya Allah. Ya Allah, berapa banyak di antara kami menyakiti hati orang tuanya. Berapa banyak di antara kami menyakiti pasangannya. Padahal kekasih Muhammad SAW bersabda, menyakiti orang lain walaupun hanya satu kalimat seperti menghancurkan Ka'bah sebanyak 70 kali. Alangkah banyaknya dosa kami ya Allah. Ya Allah, kalau bukan Engkau yang menghapuskan dosa-dosa kami sehingga cepat kami merasakan nyaman hidup di dunia ini ya Allah, siapa lagi akan menghapuskan dosa kami ya Allah. Ya Allah, Engkau padahal yang telah berfirman dalam Al-Quran, wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku akan meliputi segala sesuatu. Bukankah kami juga segala sesuatu itu ya Rabb? Kami adalah manusia yang Kau ciptakan ya Rabb. Kami datang sini, kami mengakui kami banyak dosa ya Allah. Berapa sholat yang kami telah tinggalkan. Kami melaksanakan sholat bolong-bolong, kami melaksanakan puasa juga bolong-bolong. Berapa banyak dosa yang kami lakukan ya Allah. Tapi ini adalah kesempatan bagi kami. Selama nyawa kami bukan berada dalam tenggorokan kami, selama roh masih di kandung badan kami, bukankah kekasihmu Muhammad telah menyampaikan begitu kepada kami, bahwasanya selama itu pula apapun yang kami melakukan dan kami taubatkan, pasti Kau menerima taubatmu. Apalagi kekasih Muhammad SAW telah bersabda bahwasanya Engkau menyenangi, mencintai dan sayang kepada orang yang bertaubat seperti orang yang kehilangan semua hartanya kemudian dia mendapatkannya lagi tiba-tiba. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang Kau berikan taubat ya Allah. Berapa kali kami membentak orang tua kami, berapa kali menyakiti hati orang tua kami, berapa kali kami mengambil haknya orang lain, berapa kali kami telah melakukan sesuatu yang Kau larang ya Allah, berapa kali kami tinggalkan suatu kewajiban-Mu ya Allah. Ya Allah, tatkala kami meninggal nanti, siapa yang akan menemani kami? Enggak ada seorang pun di antara kami yang mau menemani kami. Orang tua kami tidak, pasangan kami juga tidak, anak-anak kami juga tidak. Kami meninggal sendirian. Padahal kami merasakan bagaimana rasa sakitnya ketika kami saat akan tidur kemudian kami bekap sendiri wajah kami dengan bantal sehingga kami tidak bisa nafas, lalu kita tahan beberapa saat, kami seakan-akan akan meledak dada itu karena kami tidak ada oksigen pada saat itu. Kami rasakan bagaimana rasa sakitnya kematian ya Allah. Ya Allah, di saat itulah kami cuma sendiri yang merasakannya. Ketika lidah sudah keluh, ketika semua anggota badan sudah kaku, ya Allah, di saat itulah yang kami harapkan hanya Engkau, hanya rahmat-Mu ya Allah, hanya rahmat-Mu yang kami haturkan ya Allah. Ya Allah, kalau kami mengetahui begitu cintanya Nabi Muhammad kepada umat, ternyata itu cuma satu rahmat yang Kau turunkan kepada kami di dunia ini, termasuk yang Kau berikan kepada Nabi Muhammad, termasuk yang Kau berikan kepada orang tua, kepada anak-anaknya. Masih ada 99 rahmat di dalam dirimu ya Allah. Rahmatilah kami semua ya Allah. Malam ini kami semuanya telah sengaja datang dalam keadaan menyodorkan diri kami yang banyak dosa ini ya Allah kepadamu. Maksud tujuan kami ya Allah, rubahlah keadaan kami semuanya ya Allah. Rubahlah keadaan kami, berikan kami keimanan, berikan kami ketakwaan. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang terjegah, terbentengi daripada bisikan setan, godaan hawa nafsu dan cinta kepada dunia. Ya Allah, jadikanlah dunia datang kepada kami, bukan kami yang datang kepada dunia ya Allah.
Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yakin bahwasanya dunia kami tidak akan kemana-mana. Yang sampai kepada kami itulah rezeki kami, yang tidak sampai kepada kami bukan rezeki kami, sebagaimana telah disampaikan oleh kekasih Muhammad SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Sebelum saya tutup, saya akan berikan kenang-kenangan salawat ijazah salawat busyra. Ijazah salawat busyra yang viral itu adalah salawat yang dipikan salah satu putra abah saya tahun 2016. Salawat yang sangat mujarrab sekali. Kalau kita terus istiqomah 3 bulan, kasih waktu 3 bulan, kita akan rasakan perbedaan yang signifikan. Dari keluarga yang soleh, anak-anak yang bakti, istri berubah, suami berubah, pokoknya luar biasa. Namanya saja salawat busyra, salawat kabar gembira, salawat kebahagiaan. Salawat itu diimpikan salah satu putra abah saya, Habib Hasan Baharun, pada tahun 2016. Pada malam Jumat, tepat malam 10 Muharram. Begitu bangun, tepat jam 2 malam. Begitu bangun jam 2 malam, subhanallah, bau semerbak gahru itu di kamarnya dan tidak hilang sampai 3 hari 3 malam. Kata Nabi Muhammad kepada yang bermimpi, yang baca salawat busyra ini sebanyak 41 kali, sama seperti khasiatnya orang yang baca Yasin sebanyak 41 kali dalam mengabulkan hajat, memudahkan urusan, melapangkan segala kesulitan, menghindarkan diri pada hal-hal yang menakutkan dan mengkhawatirkan. Mujarab sekali. Sebelum saya ijazahkan pada antum semuanya, saya terjemahkan supaya kita lebih mantap membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim. Ya Allah, haturkan salawat serta salam ala sayyidina Muhammadin, kepada junjungan kami, pemimpin kami, Nabi Muhammad, sahibil busra, sumber dari segala macam kebahagiaan dan kabar gembira. Salatan, salawat yang aku baca ini ya Allah, maksudnya, tujuannya, aku memohon kepadamu, tubasyiruna biha, bahagiakan kami, wa ahlana, dan semua keluarga kami, wa uladana, dan semua anak keturunan kami, wa jami'a masyaihina wa mu'alimina, dan semua guru-guru kami, wa talabatana wa talibatina, dan semua siswa serta siswi kami, min yaumina hadza, dari hari ini kau bahagiakan kami ya Allah, ila yaumil akhirah, sampai hari akhirat nanti. Jadi kalau kita baca sudah hafal, 7 menit itu cuma 41 itu cuma 7 menit. Kalau kita baca Yasin 41 kali 2,5 jam. Mujarrab luar biasa. Ada orang impoten 2 tahun baca ini, subhanallah, dapat 2 minggu sudah bisa. Kemudian ada yang kena kanker sudah bertahun-tahun, subhanallah, baca salawat ini jadi sembuh total. Banyak keajaiban yang diberikan oleh salawat ini, berkat salawat ini. Kalau punya hajat, baca 121 kali selain wirid yang kita baca setiap habis salat subuh. Ayo ikuti saya, saya membacanya dengan harakat yang benar. Nanti kita akan baca sebanyak 5 kali dengan nada tibil qulub dan dengan hajat, dengan niat semoga kita kabul hajat semuanya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubasyiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubasyiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allah Allah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubasyiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina
ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Kalau bacanya benar seperti yang saya baca tadi, harokatnya sama seperti yang saya baca tadi, maka pian seberatan yang ada di sini semuanya saya ijazahkan untuk bacanya, dan saya ijazahkan untuk berikan ijazah kepada yang lainnya dengan syarat jangan dikomersilkan, takut ketulak sholawatnya Nabi. Ayo sama-sama kita jawab, saya terima ijazahnya Habib. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih kesempatan diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian acara yang terakhir doa. Untuk doa ini kami mintakan kepada yang mulia Guru Samsuri, kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazainallahi nura wa takunu lana walil mu'minina wal mu'minat farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka lana wa liwalidina wa liauladina wa ahfadina wa dzurriyyatina mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.